Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kaira Putri Ningsi dengan NPM 712409150005 dengan mata kuliah Mikroprosesor Program Studi Teknik Informatika dan dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Zulfan Syuri Siambaton STMKom. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi RAM, karakteristik RAM, dan juga metode kerja RAM. Yang pertama, definisi RAM atau Random Access Memory. RAM adalah jenis memori komputer yang bersifat sementara. RAM berfungsi sebagai meja kerja atau ruang kerja cepat untuk CPU. Fungsi utama RAM yaitu menyimpan data dan instruksi dari program yang sedang aktif dijalankan oleh komputer, sehingga CPU dapat mengaksesnya dengan kecepatan tinggi. Volatil. Data yang tersimpan di RAM akan hilang atau terhapus saat daya listrik perangkat dimatikan. Oleh karena itu, RAM hanya digunakan untuk penyimpanan jangka pendek, berbeda dengan hard drive atau SSD yang merupakan penyimpanan permanen. 2 karakteristik utama RAM. RAM memiliki beberapa karakteristik khas yang membedakannya dari jenis penyimpanan lain. Yang pertama, akses acak atau random access. Ini adalah fitur yang paling mendasar. RAM memungkinkan data dari lokasi manapun di memori dapat diakses secara langsung dan dengan kecepatan yang hampir sama, tanpa harus membaca data dari awal secara berurutan. Yang kedua, volatil. Seperti yang disebutkan di atas, RAM membutuhkan daya listrik secara terus-menerus untuk mempertahankan data. Jika daya terputus, data akan hilang. Yang ketiga, kecepatan tinggi. RAM memiliki kecepatan transfer data yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan media penyimpanan sekunder seperti HDD atau SSD, menjadikannya ideal untuk data yang sedang diproses secara aktif oleh CPU. Yang keempat, dapat ditulis dan dibaca. Data di RAM dapat dengan mudah ditulis atau disimpan, dan dibaca atau diambil. Yang ketiga, metode kerja RAM. Metode kerja RAM berpusat pada prosesor yang mengakses dan memproses data. Yang pertama, pemuatan data. Ketika Anda membuka sebuah aplikasi atau file, data yang diperlukan oleh aplikasi tersebut dimuat atau disalin dari media penyimpanan permanen atau hard drive atau SSD ke RAM oleh sistem operasi atau OS. Yang kedua, akses cepat oleh CPU. CPU atau prosesor kemudian mengambil instruksi dan data yang diperlukan dari RAM dengan sangat cepat. RAM berfungsi sebagai buffer kecepatan tinggi antara penyimpanan permanen yang lambat dan CPU yang sangat cepat. Yang ketiga, pemrosesan. CPU memproses data, melakukan penghitungan, dan menyimpan hasil sementara kembali ke RAM. Yang keempat, yaitu penyimpanan permanen. Ketika Anda menyimpan pekerjaan atau menutup aplikasi, data hasil pemrosesan ditulis kembali dari RAM ke media penyimpanan permanen. Yang kelima, pembersihan otomatis. Ketika aplikasi ditutup, data yang terkait di RAM dibersihkan atau dihapus, dan ruang memori tersebut tersedia untuk tugas atau aplikasi lain. Jika komputer dimatikan, semua data di RAM akan hilang atau volatil. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.